Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, selamat malam bagi kita semuanya. Berjumpa lagi di channel saya, Yudo Eka, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai praktikum mekatronika dan robotika. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai modul 3 praktikum mekatronika dan robotika, yaitu yang berjudul Desain 3D Chassis Robot Line Follower. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yudo Eka Gangga. Saya berasal dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Angkatan 2023, dengan dosen pengampu mata kuliah Praktikum Mekatronika Robotika, yaitu Bapak Rofik Cahyo Prayogo, STMT. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai desain 3D robot line follower yang sebelumnya telah kita rencanakan, dan pada kali ini kita akan melakukan desain terhadap chassis robot line followernya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan pentingnya desain 3D di dalam membuat robot line follower. Jadi desain mekanik ini merupakan fondasi fisik robot yang mana tidak hanya untuk tampak indah atau tampak bagus semata, namun ini juga menentukan kekuatan struktur dan distribusi berat dari masing-masing komponen yang ada pada robot line follower ini, serta desain mekanik juga berfungsi sebagai kompatibilitas bagi antar komponen. Jadi ada 3 fungsi utama sini, yaitu kekuatan struktural, yaitu chassis berfungsi untuk menopang semua komponen. Yang kedua yaitu distribusi berat, di mana keseimbangan ini dapat memengaruhi performa robot line follower, dan juga manufakturabilitas, yaitu desain ini bisa diproduksi melalui 3D print ataupun laser cut. Selain itu, ada beberapa fungsi dari desain 3D, yaitu sebentar. Jadi pentingnya desain ini yaitu antara lain adalah kekuatan struktural, distribusi berat, dan kompatibilitas dimensi, dimana tentu saja chassis dan bracket ini wajib kokoh untuk menopang seluruh beban baik listrik maupun mekanik. Kemudian distribusi berat, yaitu keseimbangan komponen secara langsung akan menentukan traksi roda dan kehalusan manuver robot. Serta yang ketiga yaitu kompatibilitas dimensi. Jadi fungsi dari desain mekanik ini itu untuk memastikan motor, baterai, sensor, dan PCB yaitu cocok secara fisik, jadi tanpa adanya paksaan yang menimbulkan kerusakan. Kemudian desain mekanik ini juga digunakan agar memudahkan kita untuk melakukan assembly atau bongkar pasang tanpa merusak strukturnya, serta dari desain mekanik ini nantinya bisa kita wujudkan atau kita cetak melalui 3D printer atau laser cutting yang tersedia. Baik, jadi itu merupakan fungsi dari desain mekanik. Selanjutnya yaitu mengenai praktikum yang telah kami lakukan di sini. Untuk alur dari praktikum modul 3 ini, yaitu yang pertama kami melakukan fase desain dan pemodelan CAD, di mana kita terlebih dahulu melakukan pengukuran komponen fisik, yaitu seperti sensor HCSR04, kemudian SG90 servo, kemudian DC gearbox motor. Ini kita ukur dimensi realnya itu berapa, kemudian kita catat
hasilnya yang kemudian kita tuangkan dalam desain. Kita mengukur menggunakan penggaris di sini, penggaris seperti ini, atau jangka sorong juga bisa. Kemudian kita lakukan pemodelan menggunakan aplikasi. Di sini kita bisa gunakan Fusion 360 ataupun bisa gunakan SolidWorks. Untuk kelompok kami sendiri, kami menggunakan SolidWorks karena fitur-fiturnya sedikit lebih lengkap dibandingkan Fusion 360 dan juga sudah terbiasa menggunakan SolidWorks untuk melakukan desain. Setelah desainnya jadi, baik secara 2 dimensi maupun 3 dimensi, kita lakukan assembly, yaitu perakitan, dan juga kita cek koneksi antar komponen dan memastikan hasil interference checknya adalah 0 untuk menghindari tabrakan secara fisik, agar nanti saat dicetak hasilnya itu komponen-komponen dapat terintegrasi dengan baik. Kemudian saya akan sedikit mencontohkan. Di sini kita gunakan SolidWorks. Yang pertama kita lakukan, kita buka SolidWorks, kemudian kita new, lalu kita pilih yang part untuk membuat bagian dari partnya. Di sini kita oke. Nah, lalu pada bagian ini kita sudah bisa melakukan desain pemodelan berdasarkan hasil pengukuran yang sebelumnya telah kita lakukan. Sebagai contoh saja, di sini saya tidak akan membuat desainnya dari 0, namun hanya mencontohkan. Misalnya di sini hasil pengukuran yang kita lakukan yaitu kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, yaitu panjang dari chassis boxnya yaitu 115,76 mm dengan tebal plat 1 hingga 2 mm, dan juga terdapat lubang pada slot sisi kiri dan kanan, serta mounting atau ketebalan dudukannya yaitu sekitar 3,2 mm. Lalu di sini mungkin saya jelaskan sedikit hasil pengukuran. Itu selain ada sheet metalnya atau boxnya, ini juga ada desain komponennya seperti bracket untuk sensor dan juga mounting atau dudukan bagi sensor. Ini maksudnya mounting untuk motornya. Misalnya ini bracket L atau U shape, itu lubangnya M3 dengan rib penguat. Kemudian ada cover PCB sensor, ini bracket L ditambah dengan casing pelindung. Kemudian stand off PCB mainnya, ini 4 kali silinder dengan diameter 7 mm, ketebalan mountingnya 3,2, tinggi minimalnya 10 mm. Kemudian bracket untuk sensor ultrasonic yaitu dengan akrilik 3 mm, sheet metal di XF, dan bending 0 derajat atau 20 sampai 25 derajat. Kemudian juga ada bagian lanjutan yaitu untuk bracket servo, baterai, dan grippernya, yaitu untuk gripper sendiri menggunakan paralel jauh 4 STL, yaitu gripper base, jauh L ditambah jauh R, kemudian linkage atau penghubung servo ke jauh dengan join revolute pada pivot jauh dianimasikan yaitu 0 derajat sampai 90 derajat untuk memverifikasi. Nah, kemudian ini merupakan dokumentasi dari pengukuran komponen fisik yang telah kita lakukan. Sini kita mengukur panjang itu 115,76 mm, kemudian lebarnya yaitu 89,83 mm dengan beberapa lubang untuk komponen seperti ini. Pada sisi kiri ada dan juga pada sisi kanan juga ada. Kemudian mounting atau dudukannya ini
Ini sekitar 3,2 mm. Mungkin kita coba sedikit saja, saya akan contohkan di SolidWorks. Sini misal kita pilih front plane, kita normal to, dan kita klik sketch. Kita misalnya bentuk persegi panjang, corner rectangle. Sini kita tarik sudutnya. Kita bayangkan ini sebagai sheet metalnya. Ini kita sudah bentuk ini persegi panjang bentuk awalnya. Lalu kita untuk mengukur kita gunakan Smart Dimension di sini. Misal di sini panjangnya terlebih dahulu ya. Panjangnya yaitu yang ini misal. Nah, sini kita bisa ubah ukurannya sesuai dengan hasil pengukuran. Misal panjangnya itu 115,76 mm. Lalu untuk lebarnya ini kita juga bisa sesuaikan tadi berapa, 89,83 misalnya, 9,83 mm. Atau ini misalnya ini terbalik. Nah, ini yang panjangnya yang ini, mohon maaf. Ini misal 115,76. Kemudian lebarnya ya 90 mm lah. Misalnya seperti ini ya, panjang, kemudian lebarnya sudah ditentukan. Kemudian kita bisa gunakan fitur-fitur yang ada pada SolidWorks. Di sini cukup lengkap fitur dari SolidWorks, seperti misalnya extrude boss ini untuk menebalkan permukaan. Kemudian ada juga nanti yaitu seperti ini contohnya fitur-fitur yang ada di SolidWorks ya. Kita coba slideshow. Nah, sini ada base flank, itu mengubah sketsa 2 dimensi menjadi base plate atau dasar 3D dengan ketebalan yang seragam. Kemudian ada fitur untuk melubangi permukaan gambar yaitu cut extrude, itu mengurangi atau menghilangkan material dari model 3D berdasarkan sketsa 2 dimensi. Kemudian untuk sudut-sudutnya ini edge flank, itu bagian sudut sini ya, yang atasan chassis ini, sheet metal ini, membuat dinding atau tekukan lembaran logam secara otomatis pada tepi base flank atau dinding lainnya. Kemudian di akhir juga kita gunakan part pattern itu untuk menggandakan fitur face atau body secara teratur dan efisien tanpa harus menggambarnya satu persatu. Nah, mungkin dari desain ini saya akan tunjukkan hasilnya melalui video di akhir video nanti. Kemudian kita lanjutkan presentasinya terlebih dahulu. Sini setelah kita melakukan pengukuran, kemudian kita lakukan desain pada SolidWorks. Nah, sini merupakan tampilan desain kelompok kami, chassis line follower dari berbagai sisi. Ini dari sisi atas, ini kurang lebih ya sekitar progresnya belum 100%, mungkin 85%. Ini tepi atasnya seperti ini, sisi atas. Kemudian dari kanan jika digeser menggunakan spasi, kemudian pilih sisi kanan ya seperti ini, kemudian kiri seperti ini, dan belakang seperti ini. Mungkin sedikit terbalik permukaannya, yang atas maupun yang bawahnya.
Kurang lebih tampilannya seperti ini. Baik, selanjutnya merupakan hasil video. Kita akan coba jelaskan mengenai desain yang kelompok kami telah lakukan per partnya atau per bagiannya, dan juga dokumentasi dari praktikum yang kelompok kami telah lakukan. Baik, kita lanjutkan di setelah ini. Baik, ini merupakan percobaan hasil praktikum yang kelompok kami telah lakukan. Yang pertama, kita melakukan pengukuran komponen fisiknya terlebih dahulu ya. Seperti pada video ini kita lakukan menggunakan jaga sorong atau penggaris digital yang bisa menampilkan pengukuran secara otomatis. Nah, sini kita lakukan pengukuran terlebih dahulu. Nah, di sini kita lanjutkan pengukuran part-part seperti lubangnya. Sini 18,51 mm untuk komponen-komponennya. Ini yang tengah itu lebar sudut situnya 7,45. Setelah itu kita lanjut ke komponen lainnya. Situ ada lubang, juga kita ukur panjang dari lubang tersebut. Kita ukur masing-masing lubangnya yang nantinya akan kita gunakan sebagai komponen. Kita bisa juga gunakan sisi bawah jangka sorong atau penggaris digital untuk mengukur. Kita bisa ukur panjang dari sheet metalnya. Jadi kita ukur panjangnya ya. Itu terdapat 115,76 atau 0,8. Lalu untuk lebarnya juga kita bisa ukur, didapatkan 89,96 atau 90 mm. Kita lanjutkan pengukurannya. Yang penting foto. Yang penting foto. apa? Foto. Boleh. Kemudian ini untuk per partnya. Jadi kita menggambar per part. Nah, ini langkah-langkahnya yang kita lakukan. Setelah kita melakukan pengukuran fisik, kita tuangkan ke dalam gambar SolidWorks. Di sini ada beberapa fitur seperti sketch tadi, kemudian bend, kemudian lakukan sketch lagi. Lalu gunakan tab
kemudian untuk menghilangkan lubangnya kita gunakan extrude, lalu kita gunakan edge flank untuk membuat kemiringannya itu. Setelah itu kita bisa melakukan pelubangan lagi menggunakan extrude cut seperti ini. Nah, ini merupakan komponennya, itu ada sensor dan juga bracketnya. Setelah itu pattern, hasilnya seperti ini setelah selesai. Nah, ini untuk hasil akhirnya, itu tampilan dari beberapa sisi, mungkin bisa dilihat bersama-sama. Jadi itu merupakan hasil dari praktikum yang sudah kelompok kami lakukan, dimulai dari kita melakukan pengukuran, kemudian mendesain hasil pengukuran tersebut di gambar CAD menggunakan SolidWorks, kemudian kita menyatukan partnya, dan selanjutnya harapannya kita bisa gunakan desain tersebut untuk kita cetak dan kita gunakan sebagai chassis, wadah chassis line follower yang kita akan buat. Jadi mungkin cukup sekian hasil praktikum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami atau saya, mohon maaf. Dan apabila ada yang perlu kita diskusikan, bisa melalui kolom komentar ataupun melalui Instagram maupun sosial media yang saya miliki. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.